akan suatu kekurangan, tapi di balik itu semuanya kita harus menanamkan bahwa pasti ada nilai lebih yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini mengambil tema Festival Disabilitas dalam Kesehatan dan Ekosistem Kesehatan yang Inklusif untuk Teman Disabilitas. Yang tentunya artinya kita memberikan wawasan, memberikan pengetahuan dari diskursus ini bahwa sejauh mana sistem kesehatan kita yang ada terkhusus untuk teman-teman disabilitas. Yang mana pastinya ketika kita memahami bahwa disabilitas ini juga di samping itu ada nilai lebih yang diberikan, maka harus menjadi semangat pada teman-teman sekalian bahwa keterbatasan itu jangan kemudian menjadi penghalang untuk menjalani keseharian. Bahkan prestasi-prestasi yang ada juga terus ditorehkan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Tentunya kemarin pada tahun ini saja Agustus 2022 penyelenggaraan Asian Para Games yang ke-11 yang diselenggarakan di Indonesia, teman-teman berhasil membawa pulang sebagai juara umum dengan 425 medali. Artinya ini menjadi angin segar, ini menjadi pemicu untuk teman-teman disabilitas terus berkreasi, terus mengembangkan bakat dan juga kesempatan seluas-luasnya, tidak kemudian malah menjadi diartikan nilai-nilai negatif. Sesuai juga sambutan dari Bapak Presiden yang disampaikan pada peringatan Hari Disabilitas pada tanggal 3 Desember kemarin, bahwa Presiden mendorong terus memberikan ruang lingkup yang lebih luas kepada teman-teman penyandang disabilitas untuk masuk kepada jajaran-jajaran atau pengelolaan kerja yang lebih luas. Artinya dari BUMN, dari jajaran ASN terus didorong untuk membuka seluas-luasnya dari teman-teman disabilitas. Artinya dari dorongan itu maka dari pribadi kita sendiri, artinya dari penyandang disabilitas sendiri tidak kemudian tidak malah menurunkan, tapi harus terus menjadi penyemangat bahwa ruang lingkup sudah diberikan secara luas, kita berikan semacam dorongan-dorongan yang kemudian bisa memicu teman-teman untuk terus semangat. Ya, tentunya dari peringatan Hari Disabilitas Internasional ini semoga dari diskursus ini memberikan hal yang bermanfaat, memberikan gambaran yang juga bermanfaat kepada teman-teman sekalian bahwa sejatinya kekurangan yang ada dalam diri kita pasti akan disertai dengan kelebihan yang itu harus kita maksimalkan. Ya, sekali lagi selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2022. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Salam sehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa sendiri nggak sih? Bawa sendiri. Kemarin kita sebulan jawab internet ada
Halo teman-teman, kesehatan menjadi suatu hal yang penting ya dan menjadi hak bagi semua orang tentunya, termasuk teman-teman tuli, teman-teman netra dan juga teman-teman intelektual disabilitas. Nah, sayangnya Halo teman-teman, kesehatan menjadi suatu hal yang penting ya dan menjadi hak bagi semua orang tentunya, termasuk teman-teman tuli, teman-teman netra dan juga teman-teman intelektual disabilitas. Nah, sayangnya teman-teman, kesehatan menjadi suatu hal yang penting ya dan menjadi hak bagi semua orang tentunya, termasuk teman-teman tuli, teman-teman netra dan juga teman-teman intelektual disabilitas. Nah, sayangnya Halo teman-teman, kesehatan menjadi suatu hal yang penting ya dan menjadi hak bagi semua orang tentunya, termasuk teman-teman tuli, teman-teman netra dan juga teman-teman intelektual disabilitas. Nah, sayangnya Halo teman-teman, kesehatan menjadi suatu hal yang penting ya dan menjadi hak bagi semua orang tentunya, termasuk teman-teman tuli, teman-teman netra dan juga teman-teman intelektual disabilitas. Nah, sayangnya Halo teman-teman, kesehatan menjadi suatu hal yang penting ya dan menjadi hak bagi semua orang tentunya, termasuk teman-teman tuli, teman-teman netra dan juga teman-teman intelektual disabilitas. Nah, sayangnya
Halo teman-teman, kesehatan menjadi suatu hal yang penting ya dan menjadi hak bagi semua orang tentunya, termasuk teman-teman tuli, teman-teman netra dan juga teman-teman intelektual disabilitas. Nah, sayangnya Halo teman-teman, kesehatan menjadi suatu hal yang penting ya dan menjadi hak bagi semua orang tentunya, termasuk teman-teman tuli, teman-teman netra dan juga teman-teman intelektual disabilitas. Nah, sayangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Sehatara yang telah hadir di ruang virtual pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Selamat datang dalam webinar dalam rangka Festival Disabilitas dalam Kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2022. Webinar ini diselenggarakan atas kerjasama dari Sehatara dan NUMSA, Nahdlatul Ulama Medical Students Association. Saya Rifka Aprilia akan menjadi MC dan memandu webinar pada malam hari ini. Sobat Sehatara, sejenak kita akan berkenalan dengan penyelenggara webinar, yaitu pertama ada Sehatara atau Kesehatan dalam Kesetaraan, sebuah platform digital di bidang kesehatan yang aksesnya disesuaikan bagi teman tuli dan netra. Misalnya dengan menyediakan video yang menyediakan fasilitas juru bahasa isyarat atau JBI dan teks, serta poster bersuara. Sehatara selalu berupaya untuk terus mengembangkan dan menyediakan media lainnya yang memudahkan akses bagi teman tuli dan netra dalam mengakses edukasi kesehatan. Sehatara juga menyediakan wadah bagi tenaga kesehatan untuk dapat mengenal dan memahami pendekatan terbaik yang bisa diterapkan dalam memberikan edukasi kesehatan bagi teman tuli dan netra. Impian terbesar Sehatara adalah dapat menjadi jembatan yang mempertemukan antara teman tuli, teman netra, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Penyelenggara webinar kedua yaitu NUMSA, Nahdlatul Ulama Medical Student Association. Sebuah chapter yang dari Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama atau PDNU yang bersifat kekeluargaan, independen,
non-pemerintah, dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun. NUMSAH lahir sebagai wadah untuk mempererat ukhuwah dan memperluas network bagi mahasiswa kedokteran yang berhaluan NU dan juga bersatu untuk memperkuat faham ahli sunnah wal jamaah dan nadliyah serta meningkatkan kualitas kader dalam bidang kedokteran dan keagamaan serta menjalankan pengabdian yang berazaskan kebersamaan dan juga keberlanjutan serta kebermanfaatan dengan PDNU, LKNU, Arsinu, dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama lainnya. Sobat Sehatara, malam hari ini kita akan membahas tentang penyakit lambung. Tentu saja nih teman sobat-sobat Sehatara semua mungkin pernah ya mengalami masalah dengan lambung atau juga pernah mendengar istilah tentang GERD atau asam lambung. Dan apakah GERD atau asam lambung itu sama dengan penyakit mah? Kita akan mencari tahu dan mengupas tuntas dalam webinar pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar tentang penyakit lambung yang akan disampaikan oleh seorang teman tuli, yaitu Kak Eva. Kepada Kak Eva, disilakan. Halo Kak Eva, apakah sudah siap untuk menyampaikan pengantar tentang penyakit lambung? Oke, sudah siap. Oke. Oke, halo. Bisa dibantu spotlight? Sudah di spotlight ya? Oke, baik. Oke, halo semuanya. Selamat malam, teman-teman tuli semuanya. Semuanya sehat ya? Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan dan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Eva, panggilan isar saya Eva seperti ini. Nah, saya asal dari Jakarta. Nah, saya adalah seorang tuli. Oke, baik. Saya di sini akan membagikan terkait pengalaman saya pribadi. Saya pernah di sini mempunyai suatu penyakit, yaitu asam lambung. Nah, saya pernah merasakannya itu. Nah, bisa dibilang tidak terhitung ya. Jadi awalnya saya tuh merasa seperti nyut-nyutan di kepala, terus saya selalu terganggu dalam pekerjaan saya. Nah, jadi apalagi saya mempunyai pekerjaan yang sangat keras ataupun berat ya, seperti itu. Karena selalu fokus bekerja. Tiba-tiba saya merasa kenapa ya ada yang sakit? Apakah dengan pusing itu termasuk bagian dari asam lambung? Atau mungkin apa saya karena terlalu banyak makan atau saya terlambat makan ya? Saya itu bingung. Nah, jadi saya akhirnya berpikir, oke, saya lebih baik mengajak teman-teman komunitas tuli atau komunitas dengar, yaitu kita bisa berdiskusi ataupun bisa meminta penjelasan, yaitu di situ nggak ada KI Sifa. Nah, di situ karena saya benar-benar tidak tahu apa sih membuat saya mempunyai asam lambung ini, kenapa sih bisa muncul? Apa karena saya salah dalam makanan atau bisa membuat kepala saya nyut-nyutan ataupun sakit kepala gitu. Nah, akhirnya saya di situ konsultasi kepada dokter. Akhirnya saya bertanya kepada dokter. Nah, kebetulan saya bertanya menggunakan WhatsApp chat. Akhirnya diberikan informasi, kamu harus meminum obat seperti ini, dan saya akhirnya beli obat tersebut untuk bisa mengurangi rasa sakit yang saya alami. Nah, saya juga ada merasakan kendala mual-mual seperti itu. Saya seperti bisa dibilang saya muntah 3 kali, dan saya tidak bisa tidur,
karena sakit yang saya alami itu, kepala saya benar-benar seperti pusing dan seperti bisa dibilang saya agak-agak linglung apa ya, tidak bisa fokus ya dalam jalan. Penglihatan saya menjadi buram seperti itu. Dan situ saya mencoba untuk menenangkan diri dan saya menenangkan diri saya dulu. Kurang lebih berapa lama ya? Kurang lebih 2 hari waktu itu. Nah, akhirnya dari situ saya akhirnya setelah konsultasi saya sembuh. Saya di situ saya catat apa yang saya alami, kendala yang saya alami seperti pusing dan nyut-nyutan, atau mungkin karena saya juga banyak pikiran membuat saya stres ya. Dan itu akhirnya bisa memunculkan penyakit asam lambung. Akhirnya saya sudah meminum obat yang diberikan, informasikan, akhirnya saya merasa sembuh. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada teman-teman tuli di sini. Jadi ketika teman-teman merasakan hal seperti itu, nanti bisa teman-teman bertanya kepada Dokter Siva ya. Di sini kita bisa berdiskusi bersama untuk terkait kendala ataupun hambatan yang teman-teman alami. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih Kak Eva atas pengalamannya bercerita tentang penyakit lambung yang diderita oleh Kak Eva. Nanti kita akan cari tahu ya Kak Eva apa saja sih gejala-gejalanya apakah sama seperti yang Kak Eva rasakan buat teman-teman semuanya. Dan tentu saja webinar hari ini telah menghadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya untuk membahas tentang penyakit lambung. Telah hadir bersama kita yaitu Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam, konsulen gastroenterologi, hepatologi, Finasem, yang telah hadir yaitu Dr. Syifa. Halo, selamat malam Dr. Syifa. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Dr. Syifa. Mohon izin sebentar untuk dapat menjelaskan profil Dr. Syifa secara ringkas ya dok. Baik, Sobat Sehatara semuanya, Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam, konsulen gastroenterologi, hepatologi, Finasem, saat ini bekerja pada Divisi Gastroenterohepatologi, bidang penyakit dalam pada Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar, Malang. Dr. Syifa meraih gelar konsulen gastroenterologi, hepatologi, dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, serta meraih gelar doktor pada program doktor Universitas Brawijaya. Dan Dr. Syifa ini sungguh sangat aktif dalam mengikuti berbagai seminar dan workshop yang diadakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Jepang, Thailand, dan juga India, serta dipercaya sebagai pembicara dalam berbagai kongres dan konferensi kesehatan nasional dan internasional. Dr. Syifa juga berkontribusi dalam perkembangan ilmu kedokteran dengan menuliskan puluhan jurnal ilmiah yang telah diterbitkan baik secara nasional dan internasional. Di sela-sela kesibukannya, Dr. Syifa masih sempat menulis buku yang menghasilkan 7 buah buku di bidang kesehatan. Dan juga Dr. Syifa aktif dalam kegiatan berorganisasi di organisasi profesi kedokteran, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan kami mengundang Sobat Sehatara semuanya untuk dapat berpartisipasi dalam sesi Q&A yang akan ada setelah pemaparan materi dari Dr. Syifa dengan cara menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand untuk dapat bertanya langsung dengan Dr. Syifa. Baiklah, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Syifa. Silakan kepada Dr. Syifa. Ya, baik, terima kasih Mbak Rifka ya, MC. Dan juga kepada Mbak Eva tadi ya. Mohon maaf hari ini saya suara agak serak nih. Kemarin hilang suara saya. Tapi ya untungnya malam ini sudah muncul. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan tadi ya terkait apa sih asam lambung, apa itu MAH seperti itu ya. Mohon maaf nanti kalau memang ucapan saya ada yang kurang bisa dipahami, boleh feel free untuk chat ya di chat box, oke? Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Sehatara dan NUMSA atas kepercayaannya
untuk melibatkan saya di festival disabilitas ini. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya? Saya full screen. Oke. Nah, kita ngobrolin mah dan asam lambung ya ceritanya pada malam hari ini. Ini tadi sudah dibacakan, saya sehari-hari di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, dan memang saya itu konsultan gastroenterohepatologi, itu artinya konsultan untuk penyakit saluran cerna dan hati. Jadi ya memang mungkin harapannya di momen ini bisa share sama sahabat sekalian terkait dengan apa sih asam lambung dan MA. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Disabilitas Internasional 2022. Oke, kita masuk bahasan yang pertama, apa itu MA. Nama itu dalam istilah medis disebut sebagai sindroma dispepsia. Jadi merupakan kumpulan dari beberapa gejala. Jadi bisa nyeri di hulu hati, tidak nyaman, kembung, mual, muntah, terus penuh rasanya. Makan kayaknya nggak banyak, tapi kok penuh gitu ya. Dan rasanya kayak nyesek gitu, kayak perut kita itu besar seperti itu. Nah itu disebut dengan di bahasa medis sindroma dispepsia. Kalau di bahasa awam orang bilangnya MA. Nah, berapa banyak? Ya kurang lebih 30% dari seluruh populasi. Tapi itu 60% yang datang ke praktek saya. Ya. Nah, sebetulnya gaya hidup yang tidak sehat itu bisa menjadi penyebab. Nah, apa aja? Yang paling sering adalah pola makan. Pola makan ya, jadi makannya nggak teratur, banyak pedas, kecut, ketan, santan, atau makan yang terlalu cepat. Jadi kita punyahnya itu nggak berulang kali, telan-telan seperti itu ya. Banyak minum minuman berkafein, kemudian konsumsi alkohol, merokok, dan berat badan berlebih atau obesitas. Itu adalah gaya hidup yang bisa menyebabkan MA. Kalau medisnya gimana? Banyak. Jadi memang karena penyakit ya. Ada gangguan pencernaan ya, ada yang namanya tukak lambung, terus gangguan hati juga bisa hepatitis ya. Terus gangguan untuk penyakit secara umum, jadi orang dengan kencing manis ya. Kemudian orang sakit gagal ginjal kronis yang harus cuci darah, pasti dia akan mengalami keluhan MA. Atau ada juga yang organnya sebetulnya normal, jadi mengalami gangguan fungsional. Ya, itu bisa kita dapatkan pada 30% kasus. Nah, kalau kita tahu gaya hidup tadi menyebabkan MA, ya, berkontribusi sebagai faktor resiko. Nah, bagaimana cara kita mencegah penyakit MA? Ya, berarti pola makan kita harus pola makan yang sehat. Makannya sedikit-sedikit tapi sering dan dikunyah. Ayo, kadang lupa, sering makannya buru-buru gitu ya. Hindari pedas yang berlemak, yang bersantan, soft drink ya, kopi, teh, kemudian alkohol, rokok itu dihindari. Kemudian usahakan nggak terlalu gemuk banget, jadi berat badannya ideal. Tetap berolahraga, harus mengurangi stres ya, dan hindari kebiasaan habis makan terus rebahan. Nah, itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Dan itu yang mesti sahabat-sahabat hindari. Nah, obatnya apa? Obatnya banyak, macam-macam. Dan obat ini sebetulnya adalah wewenang dari dokter untuk memberikan saran, ya. Tapi mungkin yang paling aman yang bisa sahabat konsumsi kalau memang ada keluhan adalah antasida. Ya, sementara yang lain-lain biarkan dokter yang menentukan.
Nah, sekarang gimana dengan asam lambung? Atau sebetulnya bahasa medisnya itu adalah GERD. Ini ya, jadi banyak ini yang biasanya yang kalau saya bilang GERD ini atau asam lambung itu, kalau saya bilang penyakit kekinian, lagi trending. Semua orang banyak menyalahkan asam lambung nih, sakitnya asam lambung. Kadang pasien datang ke saya, udah langsung bilang, dok saya asam lambung, padahal belum diperiksa. Dan lagi trending juga katanya para artis banyak nih yang sakit asam lambung. Bahkan katanya ada yang meninggal karena asam lambung. Nah, itu benar apa enggak? Nanti kita lihat. Kenapa nih? Nah, jadi kalau disebut GERD itu adalah gangguan pencernaan di mana muncul rasa terbakar, panas di dada yang terjadi karena asam lambungnya naik ke kerongkongan. Asam lambung naik ke kerongkongan, jadi rasanya panas. Angkanya berapa? Hampir sama ya, jadi sekitar 25% orang menderita GERD. Ya, di Indonesia angkanya sekitar 22%. Penyebabnya coba lihat, hampir sama semua. Obesitas, alkohol, makanan ya, pedas, bersantan, berlemak, merokok ya. Ketambahan lagi kehamilan. Jadi sering ibu-ibu hamil itu pada saat awal kehamilan dan akhir itu mengalami GERD. Dan juga obat-obatan anti nyeri. Jadi makanya hati-hati sahabat. Kalau ada keluhan ya, kadang keluhannya bisa kayak Kak Eva tadi, pusing gitu ya, pusing terus minumnya obat anti nyeri. Ya, anti nyeri apapun lah ya yang ada di toko-toko. Tapi nggak malah makin sembuh pusingnya, malah makin parah karena penyebabnya adalah asam lambung. Nah, gejalanya gimana? Tadi terbakar ya, seperti terbakar, nyeri, mual, dan sulit menelan. Nah, karena lokasinya itu di dada, maka sering orang bilang itu sakit jantung, kayak gitu. Dan orang cemas, panik seperti itu. Nah, padahal kalau memang itu lambung, itu tidak akan mematikan. Tapi kalau itu sakit jantung, gejalanya memang bisa mirip. Jadi kita perlu memastikan dulu itu gangguannya jantung atau lambung. Nah, apa bahayanya kalau nggak diobati? Dia bisa jadi kanker. Ya, nanti lihat di akhir saya akan ada video ya. Terus luka kan, iritasi karena asam ya. Bisa radang dan juga bisa ke paru-paru. Kok bisa? Nanti sahabat lihat di video yang akan saya tampilkan. Ini gambarnya ya, ini gambarnya ya nggak serem sih ya, tapi ini realita. Karena saya sehari-hari mengerjakan teropong lambung untuk memastikan apakah seseorang itu sakit mah atau asam lambung atau penyakit yang lain. Jadi dia bisa menyebabkan erosi, jadi kayak kulit itu iritasi seperti itu ya. Terus kalau parah dia bisa terjadi namanya baret esofagus. Jadi ini istilah medis ya. Jadi di mana lukanya dia lebih luas. Nah, lama-kelamaan luka yang lebih luas ini dia bisa menjadi kanker di kerongkongan. Dan juga bisa menyebabkan gangguan di paru. Nah, jadi gimana kalau menderita GERD? Sama kayak tadi ya, gaya hidup harus dimodifikasi dan obat-obatan perlu dikonsumsi. Modifikasi gaya hidup, kalau gemuk ya turunkan berat badan. Menghindari makan sebelum tidur. Kalau punya sakit asam lambung, makan terakhir harus 2 jam sebelum tidur. Gitu. Terus hindari makanan pedas, santan, berminyak, coklat, kopi, kafein, soda ya harus dihindari. Ini semua. No, nggak boleh ya. Untuk obat tadi saya sudah sampaikan bisa antasida dan obat-obatan yang lain ya. Tapi aku tetap sarankan berkonsultasi sama dokter. Nah, ini saya coba tampilkan video. Videonya ini dalam bahasa Inggris sih, tapi mungkin nanti saya bisa bantu
ini apa namanya sampaikan. Apa namanya? Kedengeran nggak suaranya? Nggak. Oke. Nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Ini gambaran makanan kalau masuk ke dalam lambung kita. Ini kerongkongan yang atas, kemudian dia masuk makanan ke dalam lambung dan dia nggak akan kembali karena klepnya dia menutup. Nah, kalau klepnya ini tidak menutup dengan bagus, maka isi makanan dia bisa balik. Ya. Nah, dia balik ke atas. Makanan yang kembali inilah yang menyebabkan iritasi. Coba lihat, kerongkongannya jadi merah. Ya. Karena makanan yang kembali tadi mengandung asam. Gitu ya. Dan itu yang menyebabkan rasa nyeri panas. Gitu. Kalau sudah berlangsung lama, maka Anda harus periksa. Ya. Harus periksa ke dokter. Jadi dalam sebulan udah sering merah-merah itu sakitnya. Ya. Kalau nggak diobati, GERD dia bisa bikin luka. Ya. Namanya esofagitis atau radang. Ya. Radang di kerongkongan. Nah, lama-kelamaan dia bisa menyempit kerongkongannya. Ya, jadi kita sulit mau makan kayak mengganjal. Nah ini yang saya bilang, kalau banyak gas keluar dia bisa terhirup masuk ke paru-paru, bisa asma, bisa sesak, ya, bahkan bisa radang paru. Lama-lama dia juga bisa menyebabkan luka yang namanya Barrett esophagus dan bisa menjadi cikal bakal dari kanker esophagus atau kerongkongan. Ya. Nah, penyebabnya gemuk, kehamilan, ya. Terus merokok, obat-obatan tadi aku bilang ya, anti nyeri, kemudian obat-obat penenang, dan juga kondisi di mana kita sering mual muntah, sehingga ada bagian lambung yang kejepit, pasti asamnya akan naik ke kerongkongan. Seperti itu. Gejalanya tadi sudah disampaikan ya, panas, dada panas, mual, sulit menelan, bau mulut, dan tenggorokan kering. Seperti itu. Oke, ya. Itu dari saya mungkin pengantar sekaligus kesimpulan ya. Buat teman-teman sekalian, mungkin lebih lanjut nanti kita bisa diskusi. Saya mengingatkan, jadi kesembuhan penyakit itu tidak hanya tergantung pada obat, tapi juga kita harus semangat dan punya kemauan, dan tak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan saya ada sosial media, Anda bisa mengikuti di Instagram atau di YouTube mungkin untuk info-info. Saya juga pernah punya pasien tuli juga dengan disabilitas yang pada saat itu mengalami gangguan pencernaan. Anda bisa lihat ceritanya di salah satu cerita di Instagram saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syifa atas penjelasannya yang sangat menarik sekali. Dan juga saatnya kita akan memasuki sesi Q&A. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan Dr. Syifa, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand untuk dapat bertanya langsung kepada Dr. Syifa. Baik, sesi Q&A ini akan dipandu oleh Kak Marcelin. Silakan Kak Marcelin.
Halo, selamat malam dok. Saya Marcelin, saya izin untuk bisa memandu Q&A pada malam hari ini ya dok. Silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini dari MC tadi ya, Mbak Rifka. Dia bertanya, mohon izin bertanya dok, jika di dalam lambung terdapat luka seperti sariawan, itu penyakit apa ya dok? Luka tersebut ditemukan berdasarkan hasil endoskopi. Terima kasih dok. Langsung dijawab langsung ya. Boleh dok. Boleh, oke. Iya, terima kasih Kak Marcelin atas pertanyaannya. Jadi tadi saya udah jelaskan dan kebetulan kan ada gambarnya tuh ya. Jadi endoskopi itu buat sahabat-sahabat yang belum tahu itu adalah istilahnya teropong lambung, di mana kita akan dimasuki seperti selang sebesar bolpen, di mana ujungnya itu ada kamera dan masuk melalui mulut, melewati kerongkongan, lambung sampai usus halus. Dan di situ memang merupakan tindakan untuk memastikan kelainan yang ada di saluran pencernaan. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan endoskopi, ada luka seperti sariawan, maka itu namanya tukak lambung. Atau bahasa kedokterannya atau bahasa medisnya adalah ulcus pepticum. Seperti itu. Nah, itu kenapa sebabnya? Macam-macam lagi, pola makan bisa, infeksi kuman namanya Helicobacter pylori juga bisa. Jadi pasti membutuhkan penanganan lanjutan. Obat-obat juga bisa. Tadi yang saya sampaikan anti nyeri atau mungkin obat diet, barangkali ada macam-macam tuh suplemen, tapi kebanyakan adalah anti nyeri. Jadi itu penyebabnya. Nah, kalau sudah di endoskopi luka lambung, maka penanganannya harus tuntas dan pasti harus berkonsultasi dengan dokter. Itu ya, Kak. Oke, baik. Makasih, Dok. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira kalau misalnya penyakit GERD itu sifatnya sementara atau berkepanjangan ya, Dok ya? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ini juga pertanyaan yang menarik ya. Sering pasien saya itu menanyakan, dok, GERD itu bisa sembuh nggak? Jadi itu kan hampir sama ya dengan yang ditanyakan. Jadi sebetulnya kita harus pastikan dulu itu GERD. Ya, kalau itu kita pastikan dengan endoskopi dan kalau tadi sahabat ingat bahwa GERD itu terjadi karena klepnya dari kerongkongan itu yang sudah kurang kelenturannya yang harusnya dia menutup dia jadi membuka, maka butuh waktu untuk pemulihan. Tetapi bukan tidak bisa, karena kadang relaksasinya itu terganggu karena faktor-faktor yang istilahnya temporal, hanya waktu tertentu saja, misalnya kehamilan. Ya. Kan itu terjadi karena ketekan perut yang membesar. Obesitas, ya, kan karena ketekan lemak. Atau kita sering pakai baju ketat. Nah, kalau dianalisis ada faktor-faktor yang kita bisa modifikasi, maka GERD itu bisa sembuh. Tapi kalau memang tingkat keparahannya udah berat, sampai tadi yang ada hernia itu ya, bagian dari lambung sampai masuk ke kerongkongan, maka dia tidak bisa hanya dengan obat. Harus ada penanganan yang lain. Bisa dengan operasi atau tindakan yang lain-lain dengan rehabilitasi seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih dok. Ini selanjutnya ada penanya yang Raisen ya. Ini Ya, dari Kak Almazida. Mungkin Kak Almazida bisa di-unmute atau mungkin kalau misalnya berbahasa isyarat, mungkin JBI-nya bisa bantu. Ya, terima Mohon kasih. di spotlight. Ya, terima kasih Kak Marcel. Mohon izin dokter dari Win Malang, saat ini sedang koas juga dok. Mungkin saya sebenarnya izin bertanya dokter terkait perbedaan GERD dengan LPR atau laryngopharyngeal reflux. Sebenarnya titik perbedaannya di mana gitu kan? Yang saya baca dan saya dapatkan sebenarnya kan sama meningkatnya atau refluksnya dari asam lambung. Untuk perbedaannya di mana? Kemudian terkait pengobatan dari GERD sendiri, dokter,
karena setahu saya bahwa GERD itu bisa di double dose PPI. Setelah itu apakah boleh langsung dihentikan ataukah di tapering off ataukah seperti pengobatan-pengobatan penyakit degeneratif lain seperti hipertensi yang lain yang minumnya harus sampai seumur hidup. Terima kasih dokter. Ya, aku langsung jawab ya. Jadi sebetulnya LPR itu adalah kelanjutan dari GERD ya. Karena kalau GERD dia kan hanya di sphincternya saja naik, gejalanya heartburn, panas, dada panas. Tapi kalau udah sampai naik ke atas ya, sampai ke arah faring menyebabkan suara serak, nyeri telan ya, parau, batuk-batuk ya, nggak makan apa-apa terus batuk seperti itu maka disebut dengan LPR. Karena terlihat jadi merah di daerah kerongkongannya dan kalau dilihat lagi juga ada atau sudah terdiagnosa GERD sebelumnya. Jadi dia bagian, kita nggak lihat pembedanya. Nah, terapinya kalau Anda calon dokter soalnya ya, jadi harus tahu bahwa kita ada namanya PPI test. Jadi kita memberikan obat untuk menekan asam lambung itu double dose 2 kali ya selama minimal 8 minggu. Nah, setelah 8 minggu baru kita namanya step down terapi. Jadi diturunkan dosisnya. Diturunkan setiap 2 minggu, lihat responnya membaik atau enggak. Nah, kalau dengan diturunkan ternyata dia keluhannya muncul lagi, kembalikan lagi seperti itu. Tapi kalau membaik, ya diturunkan lagi jadi 1 kali dan sebagainya sampai bisa on demand. Jadi bila ada keluhan, jadi seperti itu. Kita nggak pernah nyarankan PPI jangka panjang, ya, karena efek sampingnya juga kita nggak inginkan. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak dokter. Oke, apakah sudah cukup terjawab, Kak Almazida? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Penanya selanjutnya yang resen ada Kak Nisa. Mungkin Kak Nisa bisa on cam? Nanti tolong JBI-nya bantu ya. Oke, halo. Perkenalkan nama saya NISA, Nisa. Panggilan isar saya Nisa seperti ini. Saya asal dari Jakarta. Di sini saya pernah di 2 minggu yang lalu saya merasakan sakit di lambung. Nah, saya mungkin makan kesalahan makan atau saya makan kue. Oh, tapi udah expired seperti itu. Nah, dalam 2 minggu yang lalu itu, yang kedua, saya juga suka makan pedas, seperti makan ayam crispy yang pedas. Selanjutnya saya meminum yang asam, minum minuman yang asam seperti itu. Nah, mungkin itu yang membuat permasalahan yang membuat saya sakit lambung. Apakah itu jadi salah satu permasalahannya? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Ya. Langsung aku jawab ya, Kak Marcel. Siap, Dok. Ya. Persilahkan. Jadi benar banget ya, Nisa. Tadi yang disampaikan itu makanan pedas, yang asam, terus kemudian mungkin yang banyak santan, itu nggak bagus untuk lambung. Ya. Apalagi sebelumnya pernah makan kue yang expired, nah itu bahaya lagi kan, takutnya beracun gitu kan ya. Itu makanan dan minuman bisa mengganggu kondisi lambung. Lambungnya bisa luka, ya, kemudian asam lambungnya bisa naik, yang kita rasakan sebagai perih atau mungkin mual, muntah-muntah, barangkali seperti itu. Ya, jadi memang hati-hati, makannya harus dijaga. Kalau keluhan Nisa masih berulang, Nisa harus periksa ke dokter. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya dokter untuk informasinya. Sudah terjawab. Terima kasih.
Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya ya. Ini ada resen lagi dari Kak Lia Manado Tuli. Oke, mungkin bisa on cam? Hai. Oke, halo. Shalom. Perkenalkan nama saya Lia, saya tinggal di Manado. Saya mau bertanya, salah atau tidak, atau salah atau benar, kalau seandainya kata ketika waktu saya makan, tapi saya meminum vitamin C. Sebelum makan, jadi saya tuh makan terlambat. Contohnya, saya belum makan jam 7, tapi saya sudah langsung meminum vitamin C. Apakah itu bisa menimbulkan sakit mah atau enggak? Ataupun saya membuat kepala saya itu kayak nyut-nyutan ataupun sakit kepala. Apakah itu salah atau benar? Terima kasih. Cukup itu satu pertanyaan saya. Oke. Ya, Lia, salam kenal ya. Jadi benar banget, kalau mau minum suplemen apapun itu, mau vitamin C, mau multivitamin, atau obat-obat yang lain, jangan perut kosong. Jadi nggak boleh. Ya, jadi harus isi makanan. Apalagi kalau Lia suka telat makan. Maka mungkin aja kondisi lambungnya yang sudah kurang sehat, kena suplemen, apalagi vitamin C ya, apalagi dosis tinggi, kayak kemarin waktu COVID, banyak minum vitamin C dosis tinggi, akhirnya kena mah. Jadi saranku, mau konsumsi suplemen apapun, obat ya, harus sesudah makan. Kecuali obat lambung. Ada obat lambung yang memang diminum sebelum makan. Tapi kalau obat-obat yang lain itu, selain obat lambung, minumnya sesudah makan. Gitu ya, Lia. Oke, baik. Tapi saya boleh bertanya satu lagi, dokter. Boleh. Kalau misalnya sebelum contoh pagi, itu berarti saya harus makan lagi kalau untuk meminum vitamin. Tapi kalau seandainya kata tidak sakit, maaf saya minta ulangin kembali. Nah, maksud saya, kalau waktu setelah makan, terus selanjutnya saya kan tidak, padahal di situ saya nggak sedang sakit mah gitu ya. Berarti tetap harus makan dulu untuk meminum vitamin. Ya, jadi jangan perut kosong. Oke, berarti saya selama ini salah. Oke, terima kasih dokter informasinya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Oke, kita lanjut ke penanya yang di chat ya dok ya. Ini ada dari Kak Rifka lagi. Mohon izin dok, apakah jika punya penyakit mah harus makan sedikit tapi sering? Itu mitos atau fakta ya dok? Terima kasih. Silakan dok untuk dijawab. Ya, tadi aku udah sampaikan ya. Jadi kalau orang yang punya sakit mah ya, mau yang tadi aku bilang dispepsia atau GERD, sebaiknya tidak langsung makan dalam porsi besar. Jadi sebaiknya sedikit-sedikit tapi sering. Kenapa? Karena ngasih waktu lambung untuk mencerna. Karena pada saat bekerja, lambung mencerna makanan akan keluar gas. Kalau kita makannya langsung banyak, maka seringnya adalah kembung, penuh seperti itu. Dan penuh makanan tidak segera dicerna, tetap ada di situ, maka rasanya nggak nyaman, penuh, ya kayak nggak bisa napas, sesak, seperti itu. Jadi sarannya sedikit-sedikit tapi sering. Dan tadi makan terakhir 2 jam sebelum tidur. Itu penting juga ya. Siap dok, terima kasih dok. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari anonim ya. Dok, kalau misalnya nih pagi makan nasi uduk,
siangnya nggak makan, sorenya makan tahu aja, terus lanjut kerjain tugas karena ada stres, itu bisa sakit asam lambung nggak ya dok? Ini berkaitan sama pertanyaan sebelumnya. Itu ada yang bertanya, apakah stres itu juga berpengaruh ke MAH dan juga GERD? Oke, silakan dijawab dok. Ya, benar banget, saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi stres memang berpengaruh dengan asam lambung atau MAH ya. Karena stres ya, stres itu dua sebetulnya, bukan stres mikir aja. Stres fisik ya, kita kecapean, kurang tidur ya, terus kerja berat ya, apalagi stres yang psikis, yang galau, mikir apapun lah ya, itu sangat berpengaruh dengan pencernaan. Karena ada yang namanya aksis dari otak dan lambung. Jadi apa-apa yang kita pikirkan bisa ngaruh di pencernaan. Itu stres mau ujian kita diare. Nah, itu kan nyambung banget gitu ya. Sama juga dengan GERD. Maka nyambung ke pertanyaan selanjutnya tadi, kalau cuma sekali aja pagi nasi uduk terus nggak makan malam cuma tahu doang, kalau cuma sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau itu sudah menjadi pola makan yang rutin, bahwa tidak teratur, ya porsinya juga nggak istilahnya nggak komplit, nggak ada karbo, protein, serat ya, maka lama-kelamaan bisa jadi sakit MAH kayak gitu. Ditambah stres lagi ya, jadi itu bisa menjadi faktor resiko. Tapi nggak mungkin cuma sekali aja, pasti dia akan berulang. Malam ngerjain tugas berkelompok, minumnya kopi-kopian. Nah, itu deh, jadi deh. Oke, makasih ya dok untuk jawabannya. Oh lanjut, ini ada resen dari Kak Naswa Nafira Dwi Putri Darmawan. Oke, boleh silakan bertanya. Jadi saya mau bertanya, saya ulangin kembali ya. Jadi kalau seandainya kata saya mempunyai suatu sakit ginjal, saya punya sakit ginjal, terus di dalamnya itu ada batu empedu, batu empedu, tapi sudah sembuh. Itu bagaimana? Batunya udah hilang belum? Sudah sembuh. Kalau yang batu empedu sudah sembuh. Nah, selanjutnya caranya bagaimana? Contohnya kayak contoh saya makan untuk biar saya bisa makan lebih sehat, itu bagaimana ya dok? Oke. Ya, Mbak Naswa. Jadi apalagi kalau sudah pernah batu empedu ya, tapi sembuh itu harus dipastikan dengan USG ya, udah di USG ya. Oke. Nah, berarti sekarang harus dicegah. Sudah, tapi masih minum obat. Oh, oke, ya. Nah, jadi berarti Mbak Naswa harus jaga makan. Paling sering batu empedu itu muncul karena makanan berlemak. Banyak goreng, santan, kayak gitu ya. Kalau anak-anak sekarang pakai boba itu, ayo minuman boba siapa yang suka? Ya, Kak Marcelin ketawa kayaknya seneng itu, boba. Ya, nah kalau kepingin pola makan yang sehat, ya sebetulnya itu tadi 4 sehat 5 sempurna. Karbo, ya boleh makan nasi, tapi jangan nasi goreng ya. Nasi kalau bisa beras merah, ya. Terus kemudian harus ada sayur dan buah. Harus ada protein, tapi jangan melulu digoreng, kan bisa dimasak yang lain. Sup ya, kemudian dipanggang atau dibuat pepes ya, itu. Dan selain pilihan makanan, maka pola makannya harus teratur. Ya, biasakan sarapan pagi, makan siang, makan malam nggak lebih dari jam 7 malam. Karena
malam hari itu tempat organ pencernaan kita detox, ya. Jadi jangan dikasih beban yang terlalu berat. Terus yang ketiga, banyak minum air putih. Ya, air putih harus banyak, nggak boleh begadang. Nah, jadi supaya pola tubuh kita lebih sehat juga. Gitu ya, Naswa. Oke, baik. Dokter mau tanya lagi yang kedua, kenapa kalau saya sakit di lambung, saya kan apakah harus berolahraga biar mencegah sakit lambung mungkin? Jadi olahraga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sakit lambung, kalau lagi kambuh ya nggak olahraga. Tapi sesudahnya, apalagi kalau sudah minum obat, boleh olahraga, nggak apa-apa. Oke. Oke, baik. Terima kasih dokter udah memberikan informasi. Sama. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan, ada MC kita resen nih, Mbak Rifka. Dipersilakan Mbak Rifka. Terima kasih, mohon izin dok, sepertinya kurang afdol kalau belum tanya langsung dok. Mau bertanya, apakah posisi tubuh itu berpengaruh terhadap asam lambung ya dok? Karena kalau misalnya posisi duduk itu di dada sebelah kanan itu di bawah dada itu sering terasa panas dok. Kayak sekarang nih dok, ini terasa panas. Padahal sih tadi sebelumnya udah makan terlebih dahulu, udah prepare, tapi tetap aja masih berasa panas gitu dok. Itu kenapa ya dok kira-kira? Ya, tapi kalau sebelah kanan sih ya malah aku nggak berpikir lambung. Kalau lambung tuh lebih banyak di kiri atau di ulu hati. Nah, kalau kanan itu seperti tadi tuh Mbak Naswa, empedu itu juga bisa. Atau yang lain-lain seperti itu. Tapi kan nggak bisa hanya rasanya ya. Jadi saranku kalau Rifka masih banyak keluhan, Rifka periksa. Karena masih bisa juga hanya otot ya, karena dipengaruhi posisi kan. Kalau duduk rasanya nggak nyaman, nah bisa saja itu hanya otot seperti itu. Kalau lambung dia lebih banyak di tengah sama di kiri seperti itu. Oh oke, baik dok. Ya. Karena selama ini saya pikirnya lambung karena mirip seperti penyakit lambung, sensasinya seperti terbakar gitu dok. Dan kalau misalnya telat makan itu memang agak rasa mual dan sakit di bawah dada kanan itu juga kadang kambuh gitu sih dok. Jadi lebih baik diperiksakan aja ya dok ya. Iya betul betul. Apalagi kalau udah lama ya, udah beberapa waktu perlu diperiksa. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Sama. Oke, sip. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi ya dok ya. Berarti kalau misalnya ternyata ada sakit lambung disertai dengan stres gitu ya, terutama faktor etiologinya stres gitu, faktor penyebabnya stres ya. Apakah itu pergi ke psikolog atau mungkin ke psikiater, apakah itu bisa cukup membantu dok? Tergantung, jadi tergantung keluhan utamanya dulu. Kalau keluhan utamanya lambung, ya paling enggak minimal dokter umum, lebih atas lagi dokter penyakit dalam, atau lebih khusus lagi ke konsultan pencernaan seperti aku ya. Nah, nanti kan kita harus pastikan dulu nih, apakah stres ini bisa dikontrol, apakah stres ini bisa membaik dengan kita mengobati lambungnya. Karena kadang ada loh yang ngerasa bahwa karena sakit lambungnya itu dia semakin memicu stresnya kayak gitu. Jadi nanti kalau lambungnya diobatin dan dia nggak sakit, dia udah nggak stres lagi. Tapi sebaliknya, ada tipikal orang yang misalnya nih, ada masalah keluarga, masalah di sekolah, korban bullying, misalnya seperti itu ya. Tapi sebetulnya sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Namun karena ada problem psikologis, nah yang terganggu adalah emahnya. Nah mungkin dalam kondisi seperti ini, kita harus join ya dengan psikolog atau psikiater, tapi lambungnya tetap harus diobatin gitu, karena sudah ada gejala. Kayak gitu, Kak. Oke, makasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Gensang ya.
kalau kita sakit lambung itu makannya harus apa ya, Dok? Makan apa aja asal tidak pedas, kecut, ketan, santan, minyak, coklat, soda, kafein, alkohol. Nah itu. Jadi tadi yang udah aku jelasin, apa-apa yang menjadi faktor resiko itu yang dihindari. Nggak ada ceritanya orang sakit mah makannya bubur gitu, nggak boleh makan, nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke, Dok, siap. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Nah, tadi kan kalau kegemukan bisa memicu penyakit lambung juga ya, Dok ya? Ya. Nah, berarti kan mungkin dibutuhkan diet. Kira-kira kalau misalnya nih, Dok, ada yang lagi diet nih. Nah, berarti pola dietnya itu harus kayak apa ya kalau misalnya dia memang punya penyakit lambung gitu, Dok? Nah itu tadi udah sempat saya singgung ya. Jadi diet itu bukan nggak makan, diet itu tetap makan ya, tapi kita memilih makanan-makanan yang sehat ya. Justru kalau diet itu kita makannya lebih banyak ya, 4 atau 6 kali tadi kan, apalagi kalau punya mah porsinya dikit-dikit gitu. Jadi kita makan, jangan sampai skip breakfast ya, breakfast harus sarapan harus ya. Terus kemudian perbanyak serat ya, sayur, buah ya, protein juga bagus, karbonya agak dikurangin. Bukan nggak boleh ya, tetap boleh makan karbo seperti itu. Dan kemudian air putih harus banyak. Makan malam terakhir jam 7 malam tadi udah aku bilang ya. Terus hindari minyak goreng, santan, coklat itu dihindari ya. Nah, sambil kalau memang mau menurunkan berat badan kan selain pola makan ya dibantu dengan olahraga juga ya. Dan kalau memang sedang on treatment untuk obat mahnya tetap minum. Gitu. Oke, baik, Dok. Terima kasih. Oh, ini tadi terakhir ada dari Kak Ika ya, untuk memastikan MAK atau GERD berarti harus ke dokter umum dulu, baru ke dokter spesialis ya, Dok, atau bagaimana? Tadi sepertinya Enggak, sudah itu terjawab ya, ya Dok. udah terjawab sih. Sebetulnya itu terdekat aja, kalian ada di mana gitu ya. Kalau misalnya terdekat ada dokter umum atau penyakit dalam ya boleh, nggak harus cari saya langsung gitu. Oke, Dok, siap. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis ya untuk tanya Nggak jawab. berasa loh, nggak berasa loh. Iya, nggak berasa, Dok. Lumayan ya, pertanyaannya dari tadi udah banyak loh, Dok. Oh ya, benar ya. Oke, kalau gitu saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan Mbak Rifka. Baik, terima kasih Kak Marcelin atas kesediaannya untuk memandu sesi Q&A. Dan selanjutnya boleh Dr. Syifa untuk menyampaikan closing statement, Dok. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rifka. Jadi buat sahabat sekalian, memang penyakit MAH itu sekarang lagi trending kalau aku bilang ya. Tapi jangan lupa penyakit MAH itu bukan sesuatu yang harus dibikin stres atau dibikin galau. Karena kita bisa mencegahnya dan pencegahannya simple. Karena penyebabnya adalah dari gaya hidup. Dan jangan lupa kalau memang kalian ada keluhan, segera diperiksakan, jangan takut ya supaya keluhannya tadi segera teratasi. Dan ingat penyakit MAH itu bisa sembuh. Kalian harus optimis ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Syifa. Selanjutnya boleh kita memasuki sesi foto bersama. Kepada Sobat Sehatara semuanya dimohon untuk dapat mengaktifkan video. Dan sesi foto bersama ini akan dipandu oleh host kita. Silakan. Baik, saya akan pandu untuk foto. Mari teman-teman bisa dinyalakan untuk kameranya. Yuk. Teman-teman dari Sehatara sama teman-teman dari NOMSA. Silakan untuk nyala sama teman-teman dari partisipan teman-teman lainnya. Oke. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya teman-teman Tomsi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Syifa Mustika yang telah bersedia untuk berbagi pengetahuan yang sangat berharga kepada
kita semua yang hadir di ruang virtual malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh Sobat Sehatara yang aktif berpartisipasi dalam sesi Q&A, dan juga kami mengingatkan kepada Sobat Sehatara untuk dapat follow akun Instagram @sehatara.id dan juga @numsa.official untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan lainnya tentunya lebih seru. Dan juga saya, Rifka Aprilia, mewakili Sehatara dan juga NUMSA, Nahdlatul Ulama Medical Student Association, pamit undur diri. Mari wujudkan kesetaraan dalam kesehatan dan wujudkan Indonesia inklusif disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya dokter. Ya, makasih. Terima kasih banyak teman-teman BPI, Taipis. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih juga. Mbak Rifka periksa ya. Ya dok, ampun. Iya. Izin pamit. Ya, terima kasih dokter Ya, Syifa. Yuk dok, terima kasih banyak dok. Yuk, sama-sama. Halo teman-teman. Udah lumayan. Makasih ya. Halo semuanya, makasih banyak Dokter Koim. Makasih banyak teman-teman NUMSA. Terima kasih banyak Eva. Tadi aku nggak tahu caranya itu apa typisnya, mohon maaf jadi bingung. Oh iya nggak apa-apa. Itu dok, makanya aku tuh nggak pegang host karena aku nggak ngerti cara operasiinnya. Oh iya. Eva, dia juga tadi ada salah. Eva tadi salah ya, kepencet Faisal keluar. Tapi nggak apa-apa. Itu dari tim NUMSA bukan, Mas Faisal? Oh iya dari tim NUMSA ya. Ya maaf katanya Eva. Siap. Oke, terus untuk apa namanya itu Evaluasi. ya evaluasi. Kan absensi sudah itu ya, sudah terdata ya. Sudah ada berapa mungkin nanti biar teman-teman NUMSA bantu untuk buat sertifikatnya. Kan absen Anda. Jadi dia jangan semua. Lagi ditanyakan. Oke, baik. Ya, gimana? Tadi omongin.
Oke. Tapi absen aman nggak? Sebab nanti Numsa mau kirim untuk e-sertifikat. Oh, sudah ada Dok, Google Form-nya. Ya, siap. Mhm. Oke. Nanti bisa kirim sekalian nanti tambah kirim PPT gitu sama foto bersama. Siap. Oke, kalau dari aku nggak tahu sih. Tapi menurutku kayaknya sampai akhir aman nggak sih? Lancar-lancar aja ya. Aman, lancar. Aman banget. Terus Jadi ada tanya jawab. beberapa itu ya pertanyaan yang sangat kompleks ya. Pertanyaan pertama. Iya ya. Jadi Mbak Yanda ya yang itu ya, yang Iya. Oh iya, Kak Yanda masih ada di sini nggak? Oh masih iya, ada. iya. Aku di sini kok Kak Cece. Kak Yanda gimana pengalamannya? Maaf kalau ada ini sih tadi kalimat ilmiah yang aku nggak ngerti pengejaannya. Iya. Ejaan nggak paham artinya. Aku juga deg-degan tadi, waduh, sangat ilmiah sekali gitu. Iya. Bener-bener berat ya. Ada apa tapping off ya, tapping off, terus Iya. reflux apa gitu-gitu loh kayak Bahasa kedokteran banget. Yang Iya, lebih iya. berat itu yang tanya dari yang koas dari Malang itu loh. Oh ya, Aku gini. Alma Zeda tadi ya. Karena sama-sama anak kedokteran, waduh. Ya, benar. Aku Luar biasa. luar. Oke, terus dari aku sih kayaknya nggak ada apapun ya. Maksudnya Sudah. kayaknya aman-aman aja nggak sih, Dok? Aman. Sudah itu aja Jadi sih. sebenarnya aku juga kayak agak bingung ya, karena tadi tuh lagi ada undangan dari klinik aku gitu, terus pas di awal tuh kayak aku agak bingung gitu. Makanya tadi aku sempat off sebentar gitu pas di awal kayaknya gitu. Nah, udah gitu dalam perjalanan juga tadi bateraiku habis, untungnya masih ke cover sih. Makasih banyak ya teman-teman Numsa. Terima kasih juga Mbak Dokter. Ribet kayak gini. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada Numsa, kepada Sehatara telah tanda kutip memakai saya sebagai juru bahasa isyarat. Sama-sama. Oh, tuh Dokter Koim katanya Eva, Dokter Bos, terima kasih ya, gitu katanya. Kalau bos tuh kayak semacam kayak itu ya, asosiasinya agak kereng, agak serem gitu ya kalau bos. Waduh. Kayak mafia ya, Dok. Kak, mungkin dari teman-teman JB nanti mungkin sama Sehatara lagi kita akan banyak nih nanti kemudian nanti ada hal seperti ini, sepertinya juga teman-teman kita sangat ada kegiatan tentang edukasi kesehatan, jadi mungkin kita bisa reach out lagi nanti. Pokoknya kita terus itu ya menjaga silaturahmi gitu ya. Monggo. Siap. Kapanpun dibutuhkan, kami juga butuh menggerak. Ya, silakan, kita juga bisa bantu apa, silakan sampaikan aja. Siap, Dok. Terima kasih banyak. Oke, dari teman-teman JBI mungkin apakah ada yang mau disampaikan? Mungkin kami dari panitia kurang atau gimana? Enggak sih, kalau dari panitia ya seperti biasa, memuaskan menurut saya. Memuaskan. Enggak, serius, memuaskan banget karena ya itu gercep dan sebagainya kan sebetulnya kan lebih di sini kan gampang ya online. Cuman ya emang refleksi dari kesungkanan para JBI aja sih untuk melisankan Eva. Katanya Yanda nggak bisa gitu katanya gitu. Nah, tapi tiba-tiba tuh bisa. Pas dilisan. Ya soalnya Mas Sandika nggak muncul. Emang sengaja. Tadi aku bilang Mas Andika, Andika, kamu nanti yang melisankan Eva, tiba-tiba nggak ada muncul, jadi aku yang itu sengaja. Tadi udah bilang nanti kalau Eva isyarat siapa yang lisanin, nah, katanya aku bilang Mas Andika aja, aku jarang ketemu Eva, tiba-tiba aku yang lisanin, nggak muncul. Tapi bisa kok, bisa. Iya, tadi laptop tiba-tiba tadi kan sempet off ya, aku bingung, aduh Eva mana ini, apa tadi aku isyaratnya nggak jelas ya, ternyata Eva ini keluar terus ganti ke HP ya, makanya kok tiba-tiba hilang, ternyata
waktu kamu dipanggil itu pas. Ya, tapi Eva bagus ya tadi. Betul-betul maksudnya kayak solutif gitu. Jadi pas laptopnya down langsung pindah gitu. Aku juga kaget tadi, dia kan baru bilang di grup katanya laptopnya dia tiba-tiba lemot gitu. Terus tiba-tiba kok udah muncul lagi masuk ke grup gitu, agak sedikit kaget ya. Tapi ternyata Eva sekarang udah berkembang jauh. Sangat manageable ya. Ya, intinya dari JBI mengucapkan terima kasih yang banyak sekali, dan semoga kita bisa tetap bekerja sama untuk acara-acara ke depan. Siap, amin. Dari Eva ada masukan? Udah cukup? Masukan? Nggak ada? Nggak ada, oke. Ya. Oh, nanti kirim ke grup ya. Ya, Sehatara sama Numsa. Oke, ada Dokter Koim, ada lagi dok? Sudah, dari saya sudah. Dari tim Numsa yang lain? Mungkin Mas Faiz, Mbak Sania. Kita itu sih nanti next time kalau ada waktu kita teman-teman bisa diajak itu ya belajar bahasa isyarat ya, buat itulah apa namanya pengenalan awal gitu. Kemarin Boleh. tahu kan kalau kita harus ada dasar pengenalan ya. Kalau di klinik sepertinya kan ada apa namanya, ada beberapa yang perlu kita pahami, skill base ini dikatakan skill basic kita lah ya yang harus kepada pasien itu. Siap dok, nanti kita rencanakan ya. Nanti kita kontak-kontakan lagi di grup. Siap. Oke. Oke, kayaknya cukup itu dulu ya. Ya. Terima kasih. Kita tutup ya malam ini. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Makasih semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih. Dadah. Dadah.